Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan marketing plan Bobobox yang beranggotakan 1. Ifhamul Ulumi NIM 104, Zulian Tegar Jalil 106, Yudhistira 115, dengan saya Novia Sintia Putri 128, dan Hikari Aufa 141. Yang terdiri dari 8 poin. Pertama, tentang bisnis; kedua, visi misi; ketiga, produk dan layanan; keempat, permintaan yang diharapkan; 5, analisis SWOT; 6, pasar; 7, sasaran dan tindakan; 8, strategi pemasaran. Bisnis. Bobobox adalah sebuah perusahaan pengelola jaringan hotel kapsul waralaba yang berbasis di Indonesia. Bisnis penginapan berbasis teknologi yang menawarkan kamar kapsul yang nyaman dan terjangkau. Didirikan pada 2018 oleh Indra Gunawan dan Antonius Bung, dibantu oleh founding team yang beranggotakan Frans Rizky, Hafiz Syahrizal, Ahmad Kois, dan Aditya Nugraha. Menyasar Gen Z sebagai target konsumennya potensial, terutama kaum milenial muda di perkotaan. Biasanya mereka melek teknologi, mengutamakan kenyamanan dan keterjangkauan, dan sering berpergian. Mereka juga cenderung lebih terbuka terhadap pilihan akomodasi yang inovatif. Konsep kapsul tidur yang modern dan inovatif menggunakan kapsul tidur yang terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, seperti kamar juga dilengkapi dengan fitur-fitur pintar seperti pencahayaan dan pengatur suhu yang dapat disesuaikan dengan kapsul tidur Bobobox, juga dirancang dengan desain yang unik dan modern, sehingga memberikan pengalaman yang menginap dengan nyaman dan menyenangkan. Tujuannya sendiri adalah untuk menghadirkan pengalaman menginap yang aman, nyaman, praktis, dan inovatif. Mereka juga berkomitmen untuk menyediakan penginapan yang terjangkau dan berkualitas. Selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visi adalah menyediakan pengalaman tidur berkualitas yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari latar belakang atau status sosial ekonomi. Misi, menggunakan teknologi dan desain inovatif untuk membuat tidur berkualitas. Yang kedua ada mengubah cara orang mengalami tidur dan berpergian dengan menawarkan alternatif yang modern dan nyaman untuk hotel tradisional. Produk dan layanan. Yang pertama ada hotel kapsul, menawarkan kamar kapsul yang nyaman dan terjangkau, dilengkapi dengan tempat tidur, kamar mandi, wifi, dan AC. Juga menawarkan berbagai macam fasilitas tambahan seperti layanan laundry, antar jemput, dan layanan makanan. Kedua ada CO Living, menawarkan ruang akomodasi bersama untuk para profesional muda, dilengkapi dengan kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan area kerja. Yang ketiga ada Bobo Cabin, yang menawarkan pengalaman menginap di alam terbuka, dilengkapi dengan kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan area bersantai. Keempat ada layanan pemesanan online, menawarkan layanan pemesanan online yang mudah dan pelanggan dapat memesan kamar melalui situs web atau aplikasi. Selanjutnya ada permintaan yang diharapkan. Bobobox menargetkan pendapatan sebesar 1 triliun dan menargetkan penjualan sebanyak 1 juta kamar di tahun 2024. Didorong oleh pertumbuhan bisnis yang terus meningkat, Bobobox telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2018 dan kini telah memiliki lebih dari 100 hotel kapsul di berbagai kota Indonesia. Menargetkan untuk membuka 50 hotel kapsul di 2004. Hal ini meningkatkan kapasitas Bobobox dan perluas jangkauan ke lebih banyak kota di Indonesia. Dan juga menargetkan untuk okupansi kamarnya menjadi 80% di tahun 2024. Bobobox juga akan perluas layanan dengan menawarkan berbagai produk dan layanan baru seperti Bobobox White, Bobobox Workplace, dan Bobobox Event. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Yang pertama ada lokasi yang strategis. Berlokasi di 7 kabupaten dan 7 kota Pulau Jawa, memudahkan pelanggan untuk mengakses dari berbagai tempat. Harga yang terjangkau. Menawarkan harga yang terjangkau untuk layanan penginapan kapsul menjadi pilihan yang menarik bagi wisatawan dan pelancong yang mencari penginapan yang nyaman dan terjangkau. Yang ketiga ada layanan berkualitas. Menawarkan layanan yang berkualitas dan membuat nyaman, keamanan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk operasionalnya.
Hal ini membuat Boba Box menjadi pilihan yang direkomendasikan bagi wisatawan dan pelancong yang mencari pengalaman menginap yang menyenangkan. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama ada kapasitas kamar yang terbatas. Boba Box memiliki kapasitas kamar yang terbatas sehingga dapat menjadi hambatan bagi perusahaan untuk meningkatkan jumlah pelanggannya. Kedua ada fasilitas yang terbatas. Boba Box hanya menawarkan fasilitas yang terbatas seperti tempat tidur, kamar mandi, wifi, dan menjadi pertimbangan bagi pelanggan yang mencari penginapan dengan fasilitas yang lebih lengkap. Tiga, ada persaingan yang ketat. Industri penginapan kapsul di Indonesia semakin kompetitif. Yang keempat, tidak ada lahan bebas sendiri. Opportunities. Ada pengembangan produk. Bobo Box telah mengembangkan produk baru yang berorientasi alam dengan nama Bobo Cabin, menawarkan elevated camping sebagai sarana untuk menawarkan liburan yang bukan hanya bersifat leisure, tapi juga untuk self-healing. Yang kedua ada pertumbuhan. Industri pariwisata di Indonesia terus tumbuh sehingga dapat menjadi peluang bagi Bobo Box untuk meningkatkan jumlah pelanggannya. Ketiga ada ekspansi ke pasar internasional. Memiliki potensi untuk berekspansi ke pasar internasional mengingat konsep kapsul yang ditawarkan oleh Bobo Box dapat diterima di berbagai negara. Selanjutnya ada threats. Satu, keterbatasan sumber daya. Bobo Box terus berkembang dan memperluas jaringan bisnisnya. Kedua ada perubahan tren wisatawan. Perubahan tren wisatawan dapat berdampak pada permintaan layanan penginapan kapsul, misalnya jika wisatawan lebih memilih untuk menginap di hotel atau penginapan tradisional, maka permintaan layanan penginapan kapsul akan menurun. Ketiga, ada kebijakan pemerintah, seperti kebijakan tarif listrik dan biaya operasional Bobo Box. Selanjutnya, ada tindakan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Pertama, ada inovasi produk. Bobo Box terus berinovasi dengan meluncurkan produk baru seperti Bobo Cabin dan Cheo Living yang menawarkan pengalaman liburan yang berbeda. Yang kedua, ada membangun gedung-gedung Bobo Box yang lebih besar. Hal ini dapat dilakukan di kota besar di Indonesia yang memiliki permintaan yang tinggi. Ketiga, ada menawarkan paket-paket menginap yang mencakup fasilitas tertentu. Selanjutnya ada riset pasar. Bobo Box melakukan survei online dan offline untuk mengumpulkan data dari target pasarnya. Survei online dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui media sosial, website, dan aplikasi. Dilakukan dengan mendatangi langsung target pasar di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Pernyataan yang diajukan dalam survei Bobo Box mencakup berbagai aspek seperti kebutuhan dan keinginan dalam menginap, pengalaman menginap di hotel kapsul, preferensi terhadap fasilitas dan layanan hotel kapsul, persepsi terhadap harga hotel kapsul. Selanjutnya ada analisis data sekunder. Adalah metode riset pasar yang menggunakan data yang ada, seperti data demografi, data ekonomi, dan data tren perjalanan. Bobo Box juga menganalisis data sekunder untuk memahami kondisi pasar seperti pertumbuhan industri pariwisata, tren perjalanan, dan perubahan demografi. Dapat diperoleh dengan berbagai sumber seperti pemerintah, lembaga penelitian, dan perusahaan riset pasar. Selanjutnya ada masalah. Yang pertama ada banyak calon pelanggan yang belum mengetahui tentang penginapan kapsul Bobo Box. Mereka mungkin tidak mengetahui apa itu penginapan kapsul dan bagaimana cara memesannya. Kedua ada calon pelanggan mungkin khawatir untuk menginap di penginapan kapsul. Mereka mungkin khawatir tentang privasi, keamanan, atau kenyamanan. Ketiga, pelanggan mungkin memiliki persepsi negatif tentang penginapan kapsul. Mereka mungkin berpikir bahwa penginapan kapsul adalah tempat yang kotor, tidak aman, atau hanya cocok untuk backpacker. Keempat, ada pelanggan mengalami kesulitan dalam melakukan pemesanan kamar melalui aplikasi dan ketersediaan kamar yang sangat terbatas. Untuk solusinya, Bobo Box dapat membuat website dan aplikasi yang informatif. Yang kedua ada mengadakan acara atau webinar dan masyarakat mengenalnya. Ketiga ada dapat bekerja sama dengan influencer atau media untuk meningkatkan visibilitas brandnya. Keempat ada memberikan informasi yang jelas tentang fasilitas dan layanan yang ditawarkan seperti privacy, keamanan, dan kenyamanan. Bobo Box juga dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan dengan menyediakan fasilitas dan staf yang ramah.
Selanjutnya ada target pasar. Yang pertama jenis kelamin. Bobo Box menargetkan pria dan wanita dari berbagai kalangan. Hal ini karena Bobo Box ingin menawarkan penginapan yang nyaman dan aman untuk semua orang. Usia, menargetkan milenial dan Gen Z. Untuk pendapatan, menargetkan konsumen dengan pendapatan menengah ke atas. Hal ini karena harga kamar Bobo Box berkisar antara kurang lebih 200.000 sampai 500.000 per malam. Pekerjaan, menargetkan profesional muda, wirausahawan, dan backpacker. Hal ini karena kelompok ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Riset pasar. Bobo Box menargetkan penjualan sebesar 100.000 unit pada tahun 2024. Target penjualan ini meningkat sebesar 50% dari pencapaian Bobo Box pada tahun 2023 yang sebesar 66.667 unit, didukung oleh beberapa faktor seperti peningkatan permintaan pasar, perluasan jaringan, dan pengembangan produk. Selanjutnya ada komputasi. Ada Oyo Hotels dengan jaringan yang luas, kualitas produk dan layanan yang kurang konsisten, dan differentiatornya ada cabang atau lokasinya sudah menyebar di seluruh Indonesia. Ada Red Doors, ada Kapsul Pot, dan ada Bobo Pot. Selanjutnya ada sasaran dan tindakan. Yang pertama ada spesifik, dengan meningkatkan jumlah pelanggan baru dengan fokus pada pembaruan dan peningkatan pengalaman pengguna di aplikasi Bobo Box. Kedua ada mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah lokasi, jumlah pelanggan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Mencapai pertumbuhan 20% dalam jumlah pemesanan kamar melalui aplikasi dan memperoleh setidaknya 15% peningkatan dalam jumlah ulasan positif. Ketiga ada mencapai, meluncurkan kampanye pemasaran digital yang efektif untuk menjangkau target pasar yang lebih luas dengan fokus pada platform media sosial. Relevan, tujuan Bobo Box sejalan dengan visi misi perusahaan, yaitu dengan mengubah cara orang mengalami tidur dan berpergian dengan menawarkan alternatif yang modern dan nyaman untuk hotel tradisional. Kelima ada terbatas waktu, mencapai tujuan ini dalam 12 bulan dengan evaluasi kinerja setiap trimester. Sasaran untuk ke depan yaitu memiliki 200 lokasi di Indonesia, memiliki 1 juta pelanggan, dan mencapai tingkat kepuasan pelanggan sebesar 90%. Dengan tindakannya yaitu memperluas jaringannya di kota-kota besar dan membuka lokasi di kota kecil. Yang kedua adalah meningkatkan brand dan menawarkan berbagai promosi dan diskon. Ketiga, untuk lebih berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Goalnya sendiri adalah menjadi merek kapsul hotel terdepan di Indonesia, mencapai 500 kamar di 20 kota di Indonesia, memiliki 2 juta pelanggan aktif. Tindakannya sendiri, yang pertama adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan, kedua memperluas jaringan hotel ke kota-kota baru, ketiga meningkatkan kesadaran merek. Selanjutnya ada desain pot yang modern dan nyaman, layanan pelanggan yang ramah dan profesional, lokasi yang strategis. Tindakannya adalah pot-pot Bobo Box dirancang dengan desain yang modern dan nyaman. Yang kedua, menawarkan layanan pelanggan yang ramah dan profesional untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para pelanggan. Ketiga, di lokasi yang strategis dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti transportasi, tempat wisata, tempat makan, dan memudahkan bagi para pelanggan untuk berpergian atau berwisata. Selanjutnya ada harga. Bobo Box menerapkan strategi harga yang terjangkau untuk semua segmen pasar, mulai dari 200.000 per malam. Harga ini lebih rendah dibandingkan dengan hotel kapsul lainnya, seperti Kapsul Pot yang menawarkan harga mulai dari 300.000 per malam, dan Bobo Pot yang menawarkan harga mulai 350.000 per malam. Keuntungan Bobo Box untuk potnya adalah sekitar 20%. Mungkin keuntungan marginnya cukup tinggi untuk menutupi biaya overhead langsung dan tidak langsung. Harga. Beberapa opsi berlangganan yang mungkin ditawarkan oleh Bobo Box. Yang pertama, langganan tahunan. Langganan tahunan ini menawarkan diskon sebesar 30% dari harga normal. Kedua, langganan bulanan menawarkan diskon sebesar 20% dari harga normal. Langganan mingguan menawarkan diskon sebesar 15% dari harga normal. Harian
menawarkan harga yang sama dengan harga normal, dan langganan khusus untuk segmen pasar tertentu. Dapat menawarkan berbagai manfaat seperti diskon harga, fasilitas tambahan, atau akses layanan eksklusif. Bobo Box juga menawarkan tingkatan harga berdasarkan jenis kamar yang dipesan. Selanjutnya ada tempat saluran penjualan dan distribusi. Yang pertama ada channel website dan aplikasi, menggunakan 1 fitur pencarian kamar, 2 fitur informasi fasilitas dan layanan, ketiga ada fitur customer service. Untuk fitur pencarian kamar memungkinkan pelanggan untuk mencari kamar yang tersedia berdasarkan lokasi, tanggal, dan harga. Fitur informasi memberikan informasi tentang fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh Bobo Box. Fitur layanan pelanggan memungkinkan pelanggan untuk menghubungi layanan pelanggan untuk mendapatkan bantuan. Kedua ada media sosial. Menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggannya dan untuk mempromosikan produk dan lainnya. Ketiga ada penjualan langsung. Memiliki tim penjualan langsung yang dapat membantu pelanggan untuk memesan kamar dan menjawab pertanyaan mereka. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan. Bobo Box fokus pada pengalaman pelanggan, teknologi keamanan, pemesanan yang mudah, dan promosi untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan produknya. Selain itu, menggunakan teknologi keamanan seperti pintu kapsul yang hanya dapat dibuka melalui aplikasi untuk menjaga privasi pelanggan. Bobo Box telah menggunakan komunikasi pemasaran yang telah memperkenalkan produknya dan membangun citra merek yang kuat. Selain itu, juga telah memanfaatkan teknologi seperti memaksimalkan kelebihan produknya, penggunaan Internet of Things, dan keunggulan lainnya untuk meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Selanjutnya ada peran manajer dan staf pemasaran. Yang pertama ada Nadia Octavia sebagai social media staff. Tugasnya untuk mengelola kehadiran media sosial Bobo Box, termasuk membuat konten, mengelola interaksi dengan pengikut, dan mengukur hasil. Kedua ada Reza Pratama sebagai digital marketing staff dengan mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran digital Bobo Box, termasuk iklan online, email, marketing, dan pemasaran konten. Dan ada Ajeng Wibowo sebagai marketing manager, yaitu membuat konten, mengelola sosial media, dan mengelola kampanye pemasaran. Dan ada Andika Wijaksono sebagai B2B marketing dengan mengembangkan, mengimplementasikan pemasaran, termasuk penjualan dan bisnis. Selanjutnya ada promosi. Yang pertama ada iklan online, channelnya ada di website. Bobo Box akan membuat situs web yang modern dan responsif yang mudah dinavigasi oleh target pasarnya. Juga menampilkan informasi lengkap tentang produk dan layanan di situs webnya, dan menggunakan situs webnya untuk mempromosikan produk dan layanannya kepada target pasarnya. Kedua ada event offline. Bobo Box akan menampilkan pot Bobo Box secara langsung di event offline, akan memberikan informasi tentang produk layanan Bobo Box di event offline. Ketiga ada penyebaran informasi di media sosial contohnya, dan menggunakan media sosial untuk membangun brand awareness dan engagement dengan target pasarnya. Dan akan menggunakan berbagai konten kreatif dan menarik untuk menarik perhatian target pasarnya seperti foto, video, dan konten. Bobo Box juga akan menggunakan influencer marketing untuk menjangkau target pasarnya, dan juga akan menggunakan kampanye iklan berbayar untuk menjangkau target pasar secara lebih luas. Selanjutnya ada proses. Yang pertama ada pengembangan produk. Bobo Box melakukan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Mereka menggunakan teknologi canggih dan inovatif untuk memberikan pengalaman menginap yang nyaman dan nyaman. Dua ada pemasaran. Menggunakan berbagai saluran pemasaran seperti situs web, sosial media, kerjasama dengan mitra, pemasaran digital untuk meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau target pasarnya. Ketiga ada penjualan. Menggunakan berbagai saluran pemasaran seperti situs web, sosial media, kerjasama dengan mitra, dan pemasaran digital untuk meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau target pasarnya. Keempat ada pengalaman pelanggan.
Memperhatikan pengalaman pelanggan dengan baik seperti memberikan layanan pelanggan yang baik, menjaga keamanan dan privasi, serta memberikan pengalaman menginap yang nyaman dan inovatif. Selanjutnya ada bukti fisik. Yang pertama ada desain kapsul modern. Menawarkan pengalaman menginap yang berbeda dengan kapsul yang dilengkapi dengan pintu yang hanya dapat dibuka lewat aplikasi, memberikan privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hotel kapsul konvensional. Kedua ada teknologi modern. Penggunaan teknologi modern seperti pengaturan lampu LED di dalam pod melalui aplikasi menciptakan lingkungan yang dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Ketiga ada keamanan, memperhatikan keamanan dengan menggunakan QR kode yang hanya dapat diakses melalui aplikasi sebagai akses untuk masuk ke dalam pod dan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan. Keempat ada harga terjangkau. Menawarkan harga yang terjangkau dengan fasilitas yang unik dan nyaman menjadikan lingkungan fisik yang menarik yang mencari pengalaman menginap yang berbeda dengan harga yang bersahabat. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.